Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita bisa berkumpul di kantor PSSI Lampung ini, dan tadi sudah diawali dengan fun game dan lumayan menguras karena memang sebagian besar bahkan semuanya rata-rata belum tidur nih Pak Yoga. Jadi dari Usuji sore sampai sini malam kena kopi begadang, nggak tidur, pagi bang langsung ke sini, dan nanti sore main, sebagian ada yang main tarung juga di luar biasa. Jadi kalau performa harinya agak-agak lesu Pak Yoga, mohon maaf. Oh ya, satu lagi ada ketua KONI, sekretaris KONI Usuji juga Pak Rudi ya. Ya, masuk juga di jajaran pembina. Yang pertama, kami atas nama seluruh pengurus staf Usuji ucapkan ribuan terima kasih Pak Yoga dan jajaran telah mengundang kami, terutama bisa merasakan rasanya bermain di stadion. Karena jujur aja banyak yang tadi belum ini, baru terakhir nonton konser sama nonton bola, tapi kalau mainnya baru ini ya. Jadi saya kira ini satu apresiasi dari kami, dan ternyata main di lapangan bagus tuh enak juga. Dan terbukti begitu ketemu lapangan bagus, wah liar ya orang-orang di Usuji. Karena di Usuji lapangannya semua lapangan kampung Pak Yoga, dan jarang yang benar-benar lurus gitu ya Pak. Rata gitu. Semua agak bergelombang, tapi hampir setiap desa kita punya lapangan. Dan ini juga yang jadi salah satu komitmen kami ke depan, bahwasanya lapangan yang ada di setiap desa ini ingin kita perbarui. Jadi program kita juga satu desa, satu SSB, satu pelatih, satu lapangan yang memang kita targetkan untuk berstandar PSSI Lampung. Dan itu ternyata gaya bersambung dengan program pemerintah, di mana pemerintah melalui program CSR gabungan seluruh perusahaan itu, jadi dia diberikan satu desa 400 juta. Dalam bentuk konsepnya ada seperti alun-alun, kemudian lapangan diperbarui, itu sudah ada. Dan kita sudah mintakan kepada pemerintah agar pada saat bulan lapangannya ini konsultannya berkoordinasi dengan PSSI supaya standarnya itu program dari pemerintah dan linear dengan program kita. Dan mohon izin kita agak-agak kebut juga kemarin, kita sudah 2 kali audiensi dengan pemerintah. Harapannya tentu kita bisa bergerak cepat supaya teman-teman di lapangan di bawah ini bisa cepat bergerak tanpa harus menunggu sesuatu ataupun arahan yang sifatnya dari pusat ataupun dari provinsi, sehingga nanti kami tinggal melaporkan dan minta dukungan kepada provinsi, baik dari segi berjalannya organisasi maupun program-program yang akan kami jalankan. Selain audiensi, kita juga sudah melakukan kemarin persiapan untuk Liga 4 ya, dengan persiapan Pemprov, meskipun waktunya mepet sehingga kita lakukan seleksi terbuka saja. Nanti juga mohon arahan terkait Liga 4 ini, dan kita sudah mengundang juga kemarin coach Bambang untuk membimbing kami, mengarahkan kami supaya anak-anak ini bisa dilatih dengan baik. Dan SSB kita sudah berjalan di Usuji, sudah cukup baik, tinggal nanti pengawasannya yang harus kita proses lagi. Kemudian banyak juga di Usuji ini talenta-talenta yang ternyata punya kemauan, tetapi orang tuanya juga tidak mampu. Nah, ini juga jadi PR. Dan di bidang pelatih maupun wasit yang berlisensi juga masih sangat terbatas Pak Yoga. Hanya 12 orang tercatat, itu pun masih ya A atau B atau D nya itu terbatas ya, dan semuanya sama.
sehingga 12 orang itu ya untuk melakukan kegiatan kompetisi di mana kemarin sebuah desa sampai mengadakan setiap kecamatan ada, ini benar-benar kewalahan, bahkan sampai sekarang masih ada yang baru mau mulai kompetisinya. Kira bangun baru bergelar 3 hari ini, dan akhir tahun sudah banyak yang mau daftar, awal tahun sudah banyak yang daftar juga. Nah ini bidang pelatihan kami sangat terbatas, katanya nanti mungkin ada terobosan dari PS Provinsi. Kita sudah berbicara dengan Dispora di sana karena memang kendala kita ada efisiensi dan belum masuknya program, sehingga kemarin hanya terbatas. Tapi kita sudah mengupayakan, kita panggil koordinasi PMD, Dispora, pendidikan, kita panggil semua untuk bagaimana caranya bisa bersinergi. Akhirnya sedikit banyak ada solusi, hingga nanti mohon bimbingan untuk kita bisa mengadakan ke Mesuji, supaya mengefektifkan waktu transportasi kita hemat. Untuk lisensi wasit-wasitnya kami benar-benar ingin mengajukan sepak bola ke Mesuji, karena ya terus sepak bola ini ngurusnya susah gampang. Saya pikir gampang Pak ya, ternyata begitu masuk nombor terus ya Pak. Tahu deh. Pantesan banyak manis dulu nombor semua sih. Makanya ya udah, kita tapi sudah belajar tekad, sekali makan kita harus maju. Makanya teman-teman juga ya sama-sama kesadarannya kita saling support, sama-sama membangun. Makanya saya dari awal kalau memang ada yang mau jadi ketua lagi silakan aja, nggak apa-apa aja. Tapi yang nggak ada, tapi ya sudah kita belajar saja. Teman juga yang lama maupun yang baru kita solidkan lagi, semua terus bergerak sehingga benar-benar kerjasama ini terjalin. Hingga nanti harapannya Pak Yoga dilantik jadi ketua PSSI Provinsi, langsung bergerak untuk Mesuji. Jadi Mesuji sangat butuh bantuan Pak Yoga, terutama untuk program-program dari pusat dan provinsi. Kita sangat ingin mengembangkan sepak bola dan kita punya potensi semuanya. Infrastruktur lapangannya, dan alhamdulillah juga Mesuji punya alat berat banyak, sehingga nanti kalaupun ada hal-hal yang kita sudah agendakan 1 atau 2 lapangan yang mungkin kita jadikan baseline-nya Astra Mesuji, sudah komunikasi, itu kita coba dengan pinjam alat kalau kita nanti tinggal rumputnya minta PSSI Provinsi gitu kan. Yoga dan jajaran, terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terus terjalin, dan kami seluruh Astra Mesuji insya Allah bulat tekad mendukung Pak Yoga Sora menjadi PSSI Provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah sambutan dari Ketua PSSI Mesuji yang disampaikan oleh beliau. Yang utama adalah sangat bermanfaat bagi kita untuk memajukan persepak bolaan di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya sambutan dari Ketua PSSI Lampung sekaligus penyerahan bola secara simbolis yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Yoga Sora. Dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, kalau saya bilang sepak bola Lampung, kita jawab bangkit. Ya. Sepak bola Lampung, bangkit. Sepak bola Lampung, bangkit. Sepak bola Lampung, bangkit. Ya, terima kasih. Sebelumnya, saya mohon maaf nih kalau pakai celana pendek, karena belum tahu tadi waktu naik ke atas. Tuh ada acara, sana sehat. Jadi mohon maaf. Memang biasa kita habis main bola, agendanya makan dugaan, minum dugaan bareng, foto-foto, langsung biasanya langsung selesai. Nah ini ada ternyata Mesuji luar biasa nih, terobosannya patut diajungi jempol. Yang saya hormati Ketua Mesuji, Mas Budi, Pak Esko, ada kamu, Pak Bambang, Pak Tono, dan motor penggerak Mesuji, Mas Hasim, luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kantor Aspro PSSI Lampung, kantor di mana sepak bola Lampung kita galakan, kita bangkitkan, sehingga orang Lampung tahu bahwa di Lampung ada PSSI. Yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah muncul, hari ini
ada kebanggaan. Hari ini setiap gubernur ada acara, PSSI selalu dapat tempat di depan. Sebelumnya tidak pernah diundang. Nah, saya juga menyoroti kinerja daripada Askap Masuji yang luar biasa, gerak cepat. Mungkin di 15 kabupaten kota hanya Masuji yang bergerak duluan dan bisa terbaik. Aplaus untuk Masuji. Semua itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada niatan bersama. Ketua saja atau beberapa orang nggak bisa. Tapi saya yakin bahwa seluruh yang hadir di sini merupakan orang-orang yang mau dan punya niatan sama bahwa sepak bola di Masuji harus bangkit juga. Seperti logo kita, sepak bola Lampung bangkit. Sepak bola Lampung bangkit diawali dengan masuknya Bayangkara, setelah itu Nusantara. Bahwa hari ini kita harus akui bahwa Bapak sekalian, Bayangkara hari ini sudah menjadi ikon kita orang Lampung. Bahwa hari ini Lampung sudah dikenal lagi di TV, di Indosiar setiap minggu pertandingan, di video juga nama Lampung selalu disebut. Itu merupakan hal yang mahal, publikasi yang sangat mahal karena tim ada 17 tim yang ada di Indonesia. Tidak semua provinsi memiliki tim sepak bola dan Lampung salah satunya. Itu semua tidak lepas dari doa masyarakat Lampung dan juga dukungan support dari Pak Gubernur Lampung, Pak Rahmat Mirzani Jausal. Terkait dengan hal-hal apapun itu kedepannya, Mas Budi, kita sama-sama. Provinsi ini cuma payung aja. Tapi kalau semua dilakukan di provinsi, saya rasa tidak bisa. Seperti kita lakukan itu di Masuji, 15 kabupaten bergerak, Asprop memayungi, Asprop yang kita mencari solusi bersama-sama bahwa sepak bola harus diawali di desa. Saya sepakat. Jadi desa itu merupakan awal mula pendidikan grassroots bawah di tiap provinsi. Itu saya sepakat. Di tiap kabupaten, di tiap kampung ada satu lapangan, ada satu pelatih SSB, itu luar biasa. Jadi kedepannya mungkin akan kita yang sesuai tadi permintaan Mas Budi, mungkin kita akan lakukan pelatihan di tiap kabupaten. Mungkin di 4 kabupaten dikumpulin jadi satu, lihat donasinya. Sehingga kita juga tahu Mas, hari ini ekonomi sulit, semua sulit, jadi kita cari solusi bersama-sama. Dan insya Allah saya juga di sini bersama teman-teman Esko tidak bisa bekerja sendirian, sehingga saya berharap bahwa dukungan support daripada teman-teman di Masuji khususnya itu bisa bersinergi ke 5 tahun ke depan. Karena kita tahu bahwa hari ini sudah ada Bayangkara, kita bisa memanfaatkan itu untuk kita ajak ngobrol di dalam MOU dengan Pak Gubernur pun dia bersepakat untuk memajukan persepak Lampung. Nah itu yang akan kita coba, akan meminta Bayangkara untuk memfasilitasi terkait dengan khusus pelatihan, sehingga kedepannya setiap kampung itu minimal punya pelatih dengan lisensi D dan berkembang terus. Bahwa 9.400.000 penduduk Lampung hari ini tertinggal Pak, kita masih di bawah start Jawa. Nah tapi untuk di Sumatera alhamdulillah kita dengan Padang. Barometernya sepak bola itu kan salah satunya adanya tim baru Padang sama kita, itu suatu kebanggaan bagi kita masyarakat Lampung bahwa kita dan hari ini kita posisinya posisi 8 Padang karena setiap ketemu Padang itu derby Sumatera. Nah itu yang memang menjadi penyemangat kita orang-orang Lampung bahwa kita juga bisa berbuat. Dan besok itu kita doain juga bahwa Persib hari ini bermain Bayangkara lawan Persib di Bandung, tanggal 29 lawan Persija, dan tanggal 5 kita lawan Dewa. Dan saya mau bahwa momentum awal di tahun yang baru, semangat baru, dan insya Allah kita bisa merayakan 3 poin, tapi juga itu juga tidak bisa terlepas dari dukungan kita semua. Saya berharap kawan-kawan Masuji bisa memenuhi tribun. Jadi saya juga lagi bergerak untuk anak sekolah dan juga kelompok supporter dan mahasiswa untuk memenuhi stadion. Karena jujur Pak, itu menjadi beban saya
Karena MOU itu saya dengan Pak Kakor Lantas, Pak Jenderal Agus, sama Pak Gub, Pak Maki, janji saya itu full stadion full, dan ternyata ada insiden beberapa lah yang Elbara lakukan sehingga tidak pernah maksimal. Tapi alhamdulillah di pertandingan terakhir kemarin kita bisa mengumpulkan 1.700, paling saya di 3.400. Nah, kehadiran teman-teman Musuji, Mas Budi mungkin menambah semangat tim kita Bayangkara. Karena harus kita akui Mas, kalau tidak ada tim yang jadi role model kita juga ada semangat. Kita nggak ada barometer apapun, apalagi tahun depan anak-anak Eva-nya kemungkinan dipindahin ke Lampung. Jadi ada kemungkinan peluang yang sangat besar anak-anak dari Musuji dan kabupaten lain untuk bisa bermain di Eva-nya Bayangkara. Dan terkait tadi hal-hal yang ini saya acungi jempol untuk Musuji, terobosannya luar biasa. Bisa dijadikan contoh untuk askap di kabupaten lain yang selamanya ini banyak yang mati suri juga. Hanya beberapa askap lah, karena mungkin memang orang-orang yang diisi di formaturnya orang-orang yang lama, sehingga semangatnya sudah tidak ada, sehingga adrenalinnya sudah kurang. Jadi memang harus dicontoh Musuji. Saya luar biasa nih, apalagi hari ini ada Sabta Sehat. Saya juga kaget, wah nggak ada Pak Rudi Om, nggak acara Pak. Ini kalau lari, ini lari 20K nggak berhenti-berhenti nih. Luar biasa untuk ketua dan juga semua teman-teman dari Askap Musuji. Dan nanti saya juga ingin bukan paparan ya, konsepnya bahwa kita sesuai yang kita bicarakan Mas Budi, bahwa kompetisi berjenjang dari kabupaten ke provinsi itu harus dilakukan. Kita mau lihat di Musuji itu ada berapa klub yang profesional. Kita coba, kan pengusaha banyak di Musuji, mulai ditumbuhkan semangat membuat tim sehingga bisa Musuji ada 2 tim tulang bawah. Nah jadi kita bisa liga regional, pemenangnya 1-2 kita naikin ke provinsi, sehingga kompetisi berjenjang dari kabupaten ke provinsi bisa kita lakukan di sini. Sehingga kalau dulu mungkin Bapak ingat ada Libala, nah kita akan bangun seperti Bandung Premier League. Nah mungkin kita akan buat Lampung Premier League seperti itu. Nah, tapi itu juga tidak bisa dilakukan sendiri, harus dimulai dari kabupaten. Jadi peran serta kabupaten ini sangat besar Pak. Kami provinsi hanya payung saja, tapi juga kalau tidak dimulai dari kabupaten mungkin sangat berat bagi kami. Jadi sekali lagi terima kasih untuk dedikasinya, untuk kerja kerasnya, untuk perbuatan yang telah dilakukan untuk memajukan sepak bola PSSI Musuji. Saya dan juga teman-teman Esko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga niatan baik kita semua bisa terrealisasi sehingga 5 tahun ke depan sepak bola Lampung sudah sejajar dengan sepak bola di pulau-pulau Jawa dan lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Izin ketua, nggak bisa nemenin karena memang ada agenda lain. Mungkin itu saja, dengan menyebut nama kata Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Sari Sehat Musuji. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, demikianlah sambutan dari Bapak Haji Yoga Aswara selaku perwakilan dari PSSI Lampung, dan apa yang disampaikan beliau mungkin kita bisa menyimak. Mudah-mudahan ini yang dimajukan Kabupaten Musuji lagi. Siapa tahu di Polprov nanti bisa peringkat pertama. Kemudian ya yang disampaikan oleh ketua juga ya, persepak bola di Lampung sekarang tambah maju. Makanya nanti kalau Pak Yoga nggak jadi ketua, saya paling pindah lagi ke Bandung, pulang lagi karena beliau yang memajukan. Selanjutnya adalah penyerahan ini bingkisan ini oleh-oleh dari Musuji katanya untuk ya Pak, silakan Pak Ketua PSSI Musuji kepada Pak Haji Yoga. Ini mahal. Ini kerupuk Ya. Baik, terima kasih dari PSSI Musuji. Selanjutnya penyerahan bola dari Pak Ketua dari PSSI Lampung kepada Ketua PSSI Musuji. Oke.
Ya, baik, terima kasih. Dan foto bersama semuanya dengan Pak Ketua, dengan Pak Yoga Suara, silakan. Ini Asprof kalah bajunya ini. Ya, yang lain silakan berdiri di belakang. Ya, pengurus Mesuji silakan semuanya. Dari Mesuji silakan semuanya. Ya, silakan, silakan. Sebelah sana agak geser. Nah, bisa sebelah sana. Sebelah sini, sebelah sini. Hitung. Tiga, dua. Video ya. Kita sekolah kita dapat tanggal dua. Nanti tambah satu. Oh iya nanti ini gimana itu? Aku boleh Ya. Oke, udah. Sepak bola Lampung. Sepak bola Lampung. PSSI Mesuji. PSSI Mesuji. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Iya, tahu. Yuk. Ya, masih. Baik, terima kasih Bapak Hadi Yoga Suara dan para pengurus dari PSSI Mesuji. Semoga Bapak persepak bola tetap maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Komite Eksekutif PSSI Provinsi Lampung. Dalam hal ini ada Mas Surmo, ada Pak Mahmud, Pak Amung, ada Pak Haji Bambang. Terus yang kami hormati Ketua PSSI Kabupaten Mesuji, Pak Budi. Yang kami hormati seluruh pengurus PSSI Kabupaten Mesuji. Yang kami hormati para pengurus PSSI Provinsi Lampung. Alhamdulillah pada pagi ini tadi sudah dibuka sesi oleh Ketua PSSI Provinsi Lampung menyikapi surat dari PSSI Kabupaten Mesuji tentang bangkit dilanjutkan dengan cara sehat, karena Wakil Ketua Pak Suara tadi ada kepentingan, jadi tadi kita bisa live sejenak tadi dengan syarat yang dari PSSI Mesuji dan PSSI Kabupaten dan PSSI Lampung dan hal ini oleh Wakil Ketua. Mungkin juga hadir secara live streaming teman-teman dari PSSI Lampung Kota. Kami sampaikan dulu kenapa itu live streaming, karena sebetulnya ada hal sesuatu yang baru di mana teman-teman dari PSSI Mesuji sudah bisa mengimplementasikan apa keinginan PSSI pusat, dalam hal ini surat tentang percepatan sepak bola, baik itu dari impresnya, baik itu dari Dagrinya, yaitu tentang bagaimana bermitra dengan pemerintah daerah dan stakeholder daerah atau instansi daerah atau perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Ini momentum yang sangat baik, makanya kita buat live streaming. Mudah-mudahan teman-teman kabupaten kota bisa mendengar. Kita saling sharing mungkin berdasarkan tempat masing-masing. Karena kalau dulu ada lain lubuk, lain ikannya, bahasa itu lain daerah, lain bentuknya, tidak semua akan sama. Tetapi keinginan dari PSSI Provinsi Lampung kepada semua teman-teman di PSSI Kabupaten Kota bahwa ke depan semuanya harus mempunyai program yang jelas dalam suatu tahun. Jika program-program itu tidak bisa diimplementasikan dengan baik berdasarkan statuta terbaru, mungkin akan ada evaluasi terhadap kedua itu.
Nah untuk itu kita akan dengarkan bersama nanti hal-hal yang telah dilakukan, bagaimana proses, bagaimana cara bermitranya, bagaimana cara bisa melakukan kerjasama baik dengan pemerintah daerah dan dengan usaha setempat. Nanti mungkin akan diawali oleh Ketua PSSI Musudi Pak Budiana, mungkin juga akan saya yang lain. Yang kiranya juga nanti diawali dulu dengan personal introduction dari teman-teman Musudi saya bayar hadir oleh sepenuhnya. Kami silakan kepada Pak Budiana. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Sekretaris Sesi Lampung Maulid, jajaran Exco, termasuk selaku Pak Bapak Abdul Bapak dan teman-teman PSSI Suci. Tadi sudah dikenalkan, saya kenalkan lagi Pak Hasim, ini juga demikian dari kami supaya membantu kami bergerak lebih cepat di kabupaten dan teman-teman yang lain. Ini ada Pak Motan, ada dari media, kemudian Pak Haris Barno, ada Pak Putra, kemudian Pak Iqbal, dan ini di sini lagi di sini Pak Noel, di sini Juta, Wakil Ketua. Secara garis besar apa yang menjadi keluhan grassroots kami di bawah tadi sudah saya coba di awal bagaimana kondisi kepelatihan kami yang masih belum memenuhi kuotanya, sangat jauh sekali. Kemudian pelatihnya pun demikian. Sementara keinginan masyarakat dari setiap desa ini selalu pengen menggelar acara-acara. Dan kami di PSSI juga sebelumnya sudah mengagendakan roadmap kami 1 tahun atau tahun depan. Ini banyak sekali agenda-agenda besar yang kalau dasarnya saja kita belum penuhi, ini sebenarnya akan menghambat juga. Tentu kita akan berbicara lebih jauh lagi nanti bagaimana prospek memajukan sepak bola dari sisi pengembangan ekonomi lokalnya. Diawali dengan bagaimana kita membangun infrastrukturnya sehingga kita mengajukan sesuatu baik kepada perusahaan, baik kepada yang lain swasta. Tentu harus melihat dulu kalian ini apa yang harus diminta, gelar apa, kemudian syaratnya harus baru, kemudian itu menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi potensi yang bernilai. Tidak jadi sederhananya bukan sekedar proposal 17 Agustus, sudah terkonsep, tervisioner ya kan, dan itu memang benar-benar bisa direalisasikan. Nah, untuk menjemput semua program-program tadi direalisasikan, besar kami tadi tentu kami butuh masukan pimpinan, terutama bagaimana tadi sudah disampaikan oleh agar kami di Suci juga bisa dipertimbangkan oleh pihak-pihak swasta, investor dan lainnya, biar bisa paling tidak mau bantu bagaimana sepak bola di kampung ini bisa berjalan dengan baik, bisa berkembang sesuai dengan moto kami di Provinsi Lampung. Mungkin sepak bola Lampung bangkit, kalau kami di sini pacak-pacak bangkit. Pacak-pacak bangkit itu bahasa Indonesia. Dan itu secara detail saya persilakan pada Mas Hasim untuk menambahkan secara rinci mungkin apa-apa yang mungkin belum disampaikan. Saya mohon izin. Baik, terima kasih
Yang saya hormati jajaran Eksekutif PSSI Provinsi Lampung, yang saya hormati Sekjen PSSI Provinsi Lampung, yang saya hormati Ketua PSSI Kabupaten Mesuji dan seluruh jajaran pengurus Kabupaten PSSI Kabupaten Mesuji. Izinkan saya untuk menyampaikan roadmap yang telah kami susun untuk program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sambil menunggu breakout dari file PDF. Namun filenya sudah saya kirim ke grup tadi. Ini rencana akan kita jadikan sebuah buku pegangan bagi semua pengurus PSSI Mesuji, bupati, semua dinas yang ada, kemudian camat dan seluruh kepala desa. Jadi buku ini dari 1 sampai 5 tahun, 2025 sampai 2030. Di sini ada sambutan bupati, dalam hal ini Ibu Hajah Elviana SE. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan pengantar dari Ketua PSSI Mesuji, dan ada 17 bab, diantaranya adalah latar belakang sejarah kebangkitan, tahun 0 kebangkitan, profil arsitek sejarah kebangkitan, dalam hal ini beliau ketua dan seluruh jajaran pengurus bab tersebut. Kemudian program tujuan roadmap, visi misi, tujuan roadmap, program strategis PSSI Mesuji, target capaian program dari tahun 2025 sampai 2030. Kemudian nomor 9, timeline agenda dan kegiatan rutin setiap bulan, setiap tahun. Kemudian timeline agenda dan kegiatan rutin, skema pembiayaan dan kemandirian ekonomi ASKAD. Bab 11, indikator keberhasilan dan evaluasi. Kemudian bab selanjutnya, peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemudian dilanjutkan penutup. Baik, saya jelaskan secara pokok poinnya bahwa untuk membuat sebuah roadmap kami butuh kajian dan analisis. Yang pertama adalah kultur, budaya, geografis, dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Mesuji. Tentunya roadmap ini, program ini tidak serta-merta bisa seluruhnya 100% dicanangkan di kabupaten atau kota yang lain. Namun mungkin beberapa hal ini bisa dilaksanakan. Tujuan pokok kami adalah 1 desa, 1 SSB, 1 desa, 1 pelatih berlisensi, 1 desa, 1 wasit berlisensi, 1 kecamatan, 1 match komisioner, kemudian 1 kabupaten, 2 lapangan standar nasional, dan 1 stadion standar internasional. Itu program jangka panjangnya untuk stadion. Nah, ini terimplementasi dalam tahapan-tahapan di mana tahun jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan skema-skema pembiayaan. Di antaranya adalah langsung kepada target, langsung kepada program strategis. Mesuji punya 15 program strategis, Pak Sekjen dan Bapak Eksekutif yang terhormat. Yang pertama adalah reformasi birokrasi. Karena bagaimanapun bagusnya sebuah program, kalau fondasi dalam hal SDM pengurusnya tidak memenuhi standar atau integritasnya tidak berintegrasi, sehingga itu akan mempengaruhi program itu sendiri. Karena kalau fondasinya kokoh, kita mau bikin bangunan setinggi apapun dan itu akan bagus. Yang pertama tentu yang harus dilakukan adalah pemilihan SDM pengurus. Itu dulu. Jadi pahami profilnya, kemudian sejauh mana secara politik di daerah tersebut, dan kemampuan finansialnya, relasi yang dibutuhkan, kemudian sumber daya yang dimiliki. Kita buat program, tidak semua kabupaten tentu akan sama. Kalau profil SDM pengurus dalam hal ini tidak memenuhi standar yang disesuaikan dengan program tersebut. Dan kita dari reformasi birokrasi pun itu kita menggunakan skema jangka menengah. Jangka menengah dalam arti
kita pernah punya program rutin rapat bulanan, di mana rapat bulanan itu adalah fokus kepada evaluasi SDM pengurus. Jadi kita punya 3 tahun untuk membuat sebuah fondasi pengurus. Itu karena program kita tahap pertama 5 tahun, kemudian tahap kedua adalah 10 tahun. Selanjutnya memiliki kantor sekretariat PSSI Kabupaten Mesuji, dan yang ketiga adalah penguatan kerja sama PSSI Mesuji dan pemerintah kabupaten melalui MOU. Nomor 4, program percepatan pembangunan sepak bola Mesuji. Nomor 5, membentuk lembaga olahraga profesional dalam hal ini PT Olahraga sebagai yang pertama operator kompetisi, pengelolaan industri olahraga, pengelolaan akademi, kemudian manajemen dan agensi pemain output. Yang keenam adalah perbaikan dan pembangunan infrastruktur lapangan desa. Yang ketujuh, pembangunan stadion daerah bertaraf internasional. Yang kedelapan, pembinaan klub dan SSB, 1 desa 1 SSB. Yang ke-9, program kursus pelatih bersertifikasi 1 desa 1 pelatih. Yang ke-10, program khusus wasit bersertifikasi 1 desa 1 wasit. Yang ke-11, program khusus math komisioner berlisensi 1 kecamatan 1 MC. Ke-12, penyelenggaraan kompetisi resmi PSSI. Yang ke-13, penyelenggaraan festival sepak bola dan liga internal youth dari mulai U8 sampai U16. Yang 14, menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan swasta. Dan yang terakhir adalah sinergi dan totalitas dengan PSSI provinsi, pusat, dan PSSI kabupaten kota yang lain. Kemudian target capaian kita, kita 1-2 tahun untuk kantor sekretariat. Kita baru berapa bulan, alhamdulillah, karena pemilihan SDM yang benar tadi, baru 2 bulan kita punya sekretariat, dan insya Allah itu representatif kalau secara kualifikasi, karena di dalamnya juga sudah representatif. Kemudian festival sepak bola dan liga internal bergulir mulai 2026 tahun depan dan seterusnya. Kompetisi antar pelajar Piala Bupati bergulir dari 2026 tahun depan sampai seterusnya. Kompetisi umum lokal antar klub Piala Bupati bergulir 2026 dan seterusnya. Ini konsepnya adalah mengemas Tarkam menjadi nilai industri. Jadi ada 7 kecamatan di Kabupaten Mesuji, masing-masing kecamatan rata-rata memiliki 7-8 desa. Itu kita buatkan liga, masing-masing desa harus ada klub. Itu kita buatkan liga. Nanti juara dan runner-nya masing-masing kecamatan kita tandingkan secara champion, dipenuhi dengan juara 3 terbaik untuk babak 16 besar. Itu liga internal kita, konsepnya adalah baik youth maupun senior. Di luar agenda PSSI pusat, kita ingin mengundang kabupaten kota yang lain untuk ikut berperan aktif berserta. Jadi ada seri provinsinya, tapi seri provinsinya di Mesuji. Begitu juga nanti kita bikin seri nasional juga di Mesuji. Itu liga internalnya, bukan agenda PSSI pusat. Selanjutnya adalah MOU jangka panjang dengan sponsor outlet sport berdiri minimal 3 outlet dalam 1 kabupaten, dan maksimalnya adalah tiap kecamatan kita memiliki outlet industri untuk kepanjangan ekonomi. Juara 3 Porprov 2026. Akademi sepak bola profesional terwujud tahun 2028 untuk membina menjadi wadah dari hasil liga-liga tadi. Juara 1 Porprov Lampung tahun 2028. Kemudian melahirkan pemain profesional dalam hal ini. Ketika mereka sudah mencapai top level, kita memiliki agensi berstandar FIFA. Jadi kita bisa mengorbitkan pemain asli Mesuji untuk berkarir secara profesional. Itu program unggulan kami. Kemudian program rutinnya adalah yang pertama, evaluasi program dan rapat rutin pengurus itu minggu pertama setiap bulan. Itu sudah kita lakukan. Kemudian silaturahmi ke kecamatan dan desa se-Kabupaten Mesuji, itu agendanya adalah sosialisasi program PSSI dan salah sehat semacam ini.
Pesertanya Fort Pincang, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemilik SSD Club, penggiat sepak bola di kecamatan tersebut. Dilanjutkan dengan fun game sorenya. Itu kegiatan kita dilakukan sebulan 2 kali. Itu inspirasinya dari fun game kita setiap minggu. Cuman itu agendanya lebih produktif, gitu. Kemudian festival sepak bola kelompok U8 dan 10 itu namanya Festival Edition sebulan sekali di Kabupaten Mesuji yang akan berlangsung mulai tahun 2026. Liga Internal PSSI kelompok usia 12, 14 dan 16 itu Liga Internal dari ASKA PSSI, Piala Ketua PSSI itu timelinenya November sampai Maret. Kita menyesuaikan agenda timeline nasional. Kemudian kompetisi Piala Selatin U13, U15 dan 15 regional kabupaten. Kalau sebelumnya Mesuji mungkin induk regional ke kabupaten lain, kita targetkan tahun depan Mesuji sudah bisa bikin regional sendiri. Itu di Mei sampai Juni menyesuaikan timeline dari PSSI provinsi. Kemudian kompetisi PSSI Liga 4 regional kabupaten yang tahun ini kita rencanakan namun waktu dan terlalu mepet, itu kita agendakan di tahun 2026. Kemudian kita gabungkan Liga 4 itu, nanti mohon petunjuk Pak Sekjen, ketika Liga 4 regional yang pesertanya adalah klub terafiliasi. Kalau PSSI Kabupaten kita membuat regulasi khusus kelompok usianya menyesuaikan dengan usia Porprov, sehingga kita gabungkan Liga 4 regional itu dengan kegiatan Porkap yang diadakan harusnya oleh KONI Kabupaten. Nomor 7, kompetisi pelajar SD, SMP, SMA. Kemudian yang terakhir adalah Liga Desa Kabupaten Mesuji, timelinenya Oktober sampai dengan November, yang itu puncaknya adalah tepat dengan hari ulang tahun kabupaten. Implementasi tahapannya adalah setelah ini berjalan, kita melakukan audien dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah menyambut baik dan akan seluruhnya disupport oleh pemerintah daerah. Namun karena berkenaan dengan anggaran yang sudah tetap palu, tentu kita terkait dengan anggaran atau supportnya tertunda. Itu skema pertama dari pemerintah daerah. Namun kita tetap punya strategi atau trik di mana menyiasati beberapa program dari dinas terkait. Jadi kalau enaknya di Mesuji itu karena pemilihan SD-nya tepat tadi Pak Sekjen, Pak Esko. Jadi kalau askapnya itu nggak perlu datang ke Kadis. Jadi Kadisnya di telepon datang ke kantor PSSI. Kita pendalaman masing-masing program. Jadi program tadi kan integrasi. Liga Desa itu terintegrasi dengan Dinas PMD. Dinas PMD siap support menggunakan alokasi dana desa sesuai dengan Permen dan Impres. Jadi dasar-dasarnya jelas. Kemudian Liga Pelajar kita sudah audien pendalaman dengan Disney. Sudah, mereka yang kita undang. Kemudian lisensi wasit, lisensi pelatih kita bahkan sudah digeserin. Walaupun besaran anggarannya tidak terlalu banyak, tapi kita bisa target 20 sampai 25 bisa disubsidi oleh pemerintah daerah untuk agenda lisensi pelatih dan wasit dari wasit. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tersebut termasuk Dinas PMD pun memberikan petunjuk bahwa dia siap mendampingi PSSI. Dia akan mengadakan program gayung bersambut tadi, program silaturahmi kita 1 bulan 2 kali itu Dinas PMD langsung mendampingi. Jadi turun ke kecamatan-kecamatannya, Dinas PMD mendampingi apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi program PSSI akan disupport sepenuhnya dengan Dinas PMD memberikan petunjuk pada Dinas PMD kecamatan dan seluruh kepala desa dalam mengelola atau mengalokasikan anggaran dana desa yang secara sesuai dengan regulasi. Mungkin itu pokok-pokok poinnya Pak Sekjen, Pak Esko yang bisa kami sampaikan. Adapun dari file yang kami kirim dan telah kami print, jika ada yang tidak atau kurang tepat atau perlu dapat masukan dari dalam hal ini pengurus PSSI Provinsi Lampung dan jajarannya tentunya, itu mohon kami dibimbing dan diberikan masukan
terutama mengenai skema anggaran, karena kami ingin mengejar ketertinggalan kami di Provinsi Lampung dan kami bertekad ingin menjadi role model kabupaten PSSI kabupaten di Indonesia. Terima kasih. Ya, tadi juga disampaikan yang 1 desa 1 lapangan itu ternyata sudah kayu bersambut juga. Pemerintah daerah itu melalui dana gabungan dari seluruh CSR itu setiap tahun dia ada rapat besar setiap tahun, dia memberikan slot, kemudian anggaran itu akan digunakan untuk setiap desa dibuatkan semacam ruang hijau alun-alun seperti itu dan juga lapangan sepak bola. Jadi permintaannya yang ada lapangannya sehingga sekaligus nanti pembangunan itu plus membuat atau merehab lapangan yang ada. Nah, pada saat itulah kemudian peran daripada PSSI mendampingi, ya kan? Numpang bangeng maksudnya. Datang aja lo tunjuk, konsultannya lo ajak kopi. Nah ini yang standar PSSI kira-kira gitu. Dan itu sudah terketok Pak Kolin dan menunggu pelaksanaan. Jadi teman-teman Askar juga bisa berperan aktif, kita sama-sama mengawal itu. Tinggal ini yang dalam waktu dekat ini apa langkah kita masukkan juga terkait dengan pelaksanaan 34-nya benar nggak 16 Januari ya? Kita belum daftar ya? Belum daftar. Kalau kira-kira nggak mau daftar atau mau juara langsung ngomong aja. Itu teman Kolin sementara. Terima kasih, karena kita nilai supaya tidak membosankan yang mengikuti bahwa kita tidak berpanjang panjang. Mungkin kita tidak akan diskusi membahas apa roadmap ini, tapi yang jelas kalau ada yang monitor mengikuti live, baru satu-satunya Musudi yang sudah mengumumkan 2027 bukan 2028 sudah pon ya, yang sudah akan ambil juara satunya ya. Mudah-mudahan kepada kandidat kabupaten kota yang lain mendengar akan lebih semangat lagi. Wah, bisa mesti yang saya gitu kan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ya, saya tadi kabupaten lain Padang, lain Malang, lain Lubuk, lain ikannya gitu kan. Artinya kabupaten kota tidak bisa langsung copy paste, tetapi membuka teman-teman di kabupaten kota itu begitu loh, begitu. Ternyata bisa, bahkan dinas-dinasnya yang datang, begitu kan. Nah, untuk teman-teman di Kabupaten Mesuji, terima kasih roadmapnya. Terus ya nanti ditambahkan, terus nanti PMD-nya sudah berpartisipasi, seluruh implementasi roadmap ini pergunakanlah atau ajaklah teman-teman yang stakeholder bonaknya. Umpamanya mau di Rusia ini apa, di sana ada operator apa ABC, rangkul bersama operator itu, jadikan program kita. PMD ada teman-teman Basri yang rangkul, itu jadikan program kita bersama PMD, bersama Basri, bersama apa, jadi guyup bola jelas itu guyup. Gitu. Walaupun umpamanya teman-teman kooperator itu malu-malu, takut kita rangkul aja. Karena tanpa mereka, saya kemarin ke Raman Utara karena ada warga saya yang kena musibah almarhum. Saya lihat lapangan banyak SSB latihan. Ternyata begini di daerah. Begitu kan, rangkul mereka itu, ajak masukkan ke program kita bersama. Mungkin itu nanti sebelum ada dari ekspor yang ditambah dari Pak Ketua, mungkin tentang pemerintah pusat punya program setiap tahun itu 15-20 pembuatan stadion. Ini yang harus kita, bagaimana kita bisa mendapat satu saja di Lampung tahun depan itu, satu saja yang bisa kita, bagaimana kita, tentunya pemerintah daerah mempunyai keleluasaan teman di daerah ini bisa langsung
membawa ke internet, membawa ke pusat atau bawa ke luar negeri juga bisa. Ini teman-teman bisa memanfaatkan otonomi daerah. Silakan Pak Ketua sampai tambahkan yang mungkin dari sekolah dan menambah. Tadi ada kelewat Pak, soal kami juga berencana bidang publikasi ya, kita ingin menerbitkan semacam tablet olahraga. Awalnya kita pengen khusus aja, tapi kalau siapa tahu Asprop mau kan mau gabung sekalian ya, kita yang ini ya, kita naik sehingga kita bergeraknya bisa ke seluruh Lampung. Teman-teman yang aktif bisa kita ini, sehingga teman-teman di bawah itu begitu wajahnya ada di tabloid itu kan senang orang tuanya, wah ini anakku. Oke. Ya kalau Asprop mau, tadi belum tersampaikan Pak Yoga, ya tambah luar biasa. Sehingga kita mungkin wajah kita orang suci bisa dilihat oleh orang pengampus kan gitu. Yang kalau kita mau pakai cetak sendiri itu kan agak sulit gitu. Kalau bersama-sama kayaknya malah lebih baik. Dan kalau tim suci kita sudah punya orang-orangnya yang punya kompeten, bahkan ini Mas Asien ini operator juga nih percetakannya. Kalau percetakannya saya punya, kalau orangnya yang bergerak ya nggak ada. Saya punya percetakan juga di internet itu masih ada, mesinnya lengkap. Tinggal nanti butuh legalnya aja dari provinsi, mana yang kita masukin kan jadi luar biasa. Itu paling. Oke, siap. Diterimanya nanti tolong media ya. Bidang media langsung diprogramkan tawaran ini. Selanjutnya ya secara bergiliran silakan dari Pak Mahmud. Izin mau pulang nih Pak. ambil bagian dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi yang terhormat para jajaran Esko yang dalam hal ini eksekutif komite diwakilkan oleh Pak Bambang, ya Pak Asbono, dan saya sendiri ya Pak Amung ya, sekaligus kenalan. Nama panggilannya, nama aslinya Pak Makmur. Kebetulan kita duduk udah 2 periode ya Pak Bambang ya, di periode kedua kita sekarang. Yang terhormat Pak Sekjen ya Pak Mursalin Lamu, yang terhormat ini benar-benar luar biasa nih Pak Budi Yuhana. Artinya walaupun baru tapi beliau ini politikus ya kan, artinya secara kebetulan beliau Dewan Provinsi juga. Di organisasi ini tinggal pindah-pindah aja Pak Budiana ya kan. Nanti saya yakin walaupun mungkin tadi ada sekelumit kalimat Pak Budiana menjelaskan bahwa saya orang baru di dunia bola, ternyata bola ini seperti ini ya gitu. Tapi mudah-mudahan enggak Pak, ini ditopang oleh Pak Hasim, jajaran artinya Askap artinya Askap Mesuji Insyaallah ya. Ini tentunya nggak panjang lebar saya tentunya saya apresiasi banget ya dengan kehadiran PSSI Askap Mesuji yang mungkin diawali dengan friendly match kita ya Pak. Ya ini juga program ini kita buat baru tahun ini ya Pak Bambang ya. Artinya mulai bergulir yang awalnya cuma sekedar program biasa, tapi ini juga yang warna baru saya kira. Dengan friendly match ini tinggal kita atur program itu sendiri Provinsi Lampung dari mulai Askor baik klub nanti artinya. Cuman mungkin agenda ini belum tersusun secara rapi ya. Inilah manfaat kita. Karena media friendly match ini merupakan ajang silaturahmi kita. Ada bahasa kita, tak kenal maka tak sayang Pak ya. Nah inilah mungkin mudah-mudahan dengan terobosan Mesuji artinya dengan pengurusan yang baru ini ya. Mungkin kurang lebih baru 2 bulan ada Mesuji Pak. Kurang lebih ya. Saya juga nggak tahu ya, atau bulan jadi pengurusan ini. Tapi saya lihat di sini figur dan artinya ketua dengan jajaran yang hadir di sini, insya Allah ya. Apa kata Pak Hasim tadi selaku wakil ketua bahwa kita untuk membuat kepengurusan ini berhasil, salah satunya reformasi SDM kepengurusan yang ada. Sangat sepakat dan setuju. Dan saya kira mudah-mudahan kepengurusan baru Mesuji ini dengan membuat roadmap tadi, Pak Oli tadi nggak mungkin kita bahas roadmap ini secara detail. Pak Yoga mau memaparkan dan secara kebetulan
Saya pribadi nih Pak Bambang ya, satu kata tuh apa ya, askar PSSI Mesuji. Insya Allah depan askar PSSI Mesuji merupakan role model tadinya untuk provinsi Lampung. Tapi dengan catatan, ini saya pelajari gini, artinya SDM yang dilibatkan di sini saya kira cukup. Budi Yohana sebagai tokoh politikus lah yang duduk di sini. Karena 3 organisasi ini harus hadir di situ. Mau jalan ke barang organisasi ini satu, leadership ya Pak ya. Kedua bekerja, ketiga network jaringan. Artinya secara kebetulan Pak Budi Yohana merupakan adik kandung ya daripada buat Mesuji. Artinya barangnya mulus. Nah, tinggal pertanyaannya, bertahan nggak dari 0 tahun ke 5 tahun ke depan? Karena itu juga kunci artinya. Kalau lihat dari SDM yang ada di sini, itu pengurusan yang ada di sini luasannya luar biasa. Tapi kecepatan itu sama nggak dari awal sampai akhir nanti? Itu kita berharap. Tapi dengan kehadiran ini, dengan pengurus yang hadir di sini, Pak Hasim, jajaran, Pak Heri, Novianto, Pak Budi Yohana, insya Allah Mesuji ke depan dapat berkembang. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa hadir selanjutnya Pak Budian, sekaligus mohon pamit ini Pak Budian ya, Pak Bambang sekaligus ya, segenap jajaran Mesuji, saya mau pamit bukan tidak mengurangi rasa hormat. Secara kebetulan saya panitia ini jam 10 pagi ini udah lewat sejam. Kalau ngobrol lagi nih, Pak Budian ya, mohon izin Pak Budian ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin ya, Pak Hasil ya. Baiklah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang hormati Ketua Askar PSSI Mesuji Bapak Budi yang tercinta, dan Bapak Olin selaku Sekjen PSSI Lampung, dan Pak Bambang saya hormati selaku Esko. Perkenalkan, saya sendiri Supono, bagian Esko di bidang perwasitan. Saya menggarisbawahi program-program dari PSSI Mesuji yang cukup luar biasa. Bahkan ada target untuk tiap desa punya wasit dan punya pelatih yang pernah biasa. Saya di bidang perwasitan sangat mengharapkan Pak Budi dalam waktu dekat kiranya bisa segera dilaksanakan pelatihan wasit, karena di Mesuji saya lihat juga masih kurang wasit ya. Kami kebetulan kemarin sudah mengirimkan tenaga instruktur wasit ada 4 orang. Insya Allah biayanya lebih miring ya. Jadi mudah-mudahan bisa ya, instruktur kita punya 12 orang ya. Ya, benar kita dari provinsi nggak perlu dari pusat, cukup dari provinsi bisa mengadakan pelatihan wasit ya. Perlu rekan ketahui, kami sangat mendukung sekali untuk pelatihan. Karena apa? Usahakan kalau bisa di yang umur lebih muda ya, lebih muda, mungkin di 25 yang main. Harapan saya ke depan bisa nanti kita naikkan ke profesional ya, jadi bisa memimpin di Liga 1, Liga 2 dan tingkat nasional. Karena apa? Kami masih minim sekali tentang wasit yang memimpin di tingkat nasional. Kemarin kami juga mengirim beberapa orang wasit, tapi nggak satu pun nggak nyangkut. Itu artinya masih perlu yaitu support dari bawah. Bahkan kami sebelum memberangkatkan teman wasit, kami edukasi, kami adakan pelatihan ekspresi sini, rupanya masih belum mencapai target. Harapan kami dari perwasitan ya, mohon dukungan dari Askar PSSI Mesuji untuk teman wasit ya segera dikerjakan ya, nanti bisa dinaikkan dari C3 kemudian ke C1 sehingga bisa menutupi kekurangan yang di tingkat nasional. Demikian dari saya sebagai Esko bidang wasit.
mohon kiranya dukungan dan supportnya dari bawah sehingga kami bisa mengantarkan teman-teman wasit untuk tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh selaku Esko, Dir, Pak Seko, Pak Ketua Askap PSSI Mesuji, Pak Budi Rada, Dir, teman-teman dari Askap Mesuji. Alhamdulillah ini suatu hal yang mungkin terobosan baru untuk Mesuji. Yang pertama saya bersama Esko pembinaan usia muda yang mengapresiasi di manajemen Askap PSSI Mesuji. Mudah-mudahan nanti yang harapan dari teman-teman Mesuji menjadi role model ini juga bisa terwujud. Yang penting satu kompak untuk memajukan Mesuji bersama. Kemudian yang ketiga, nanti saya baca ini sudah bagus, nanti akan dilengkapi ketika peperangan. Tinggal schedule aja saya, schedule kerjanya yang belum. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan step by step sesuai dengan kondisi Mesuji. Walaupun nanti juga ketika kabupaten kota yang lain akan ikut itu akan berbeda karena kultur daerah satu dengan daerah yang lain yang berbeda itu akan mempunyai roadmap sebenarnya gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti dengan semboyan atau foto pacak-pacak bangkit ini betul-betul akan bisa diwujudkan, dan mohon nanti ketika itu semua stakeholder yang disediakan oleh Pak Amo, baik dari eksekutif maupun legislatif ada sebuah dukungan untuk Askap Mesuji, maka akan berjalan. Tapi ketika memang itu tidak ada dukungan ya agak berat kan gitu Pak. Nggak mungkin Pak Ketua akan tempuh terus gitu. Maka dukungan eksekutif, legislatif didukung tetap eksekutif. Eksekusi jalan kegiatan itu karena yang punya duit itu kan di eksekutif. Kalau legislatif tinggalnya ketok aja ya Pak ya gitu. Lalu nanti berjalan. Saya kira itu Pak Alim apresiasi yang besar untuk Askap Mesuji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kita sudah di ujung acara 45 menit live streaming kita. Masih ada? Rencana kami PSSI Tawagi bahwa kami Mesuji bidding tuan rumah. Oh, bidding tuan rumah Piala Sulatin 13-15-2026 ya, nanti akan dibahas bidding 16 besarnya ya, 16 besarnya, tapi kalau tetap kabupaten kota ya. Oke. Terima kasih teman-teman dari PSSI Mesuji, karena Mesuji ini berbatasan juga dengan Sumatera Selatan yang juga namanya juga Mesuji sampai ke Kayu Agung ya, yang juga kita melihat jauh sekali ada stadionnya ke Sumatera Selatan. Ini momentum baik Mesuji bisa bekerja sama dengan kabupaten tetangganya untuk MOU dalam rangka melahirkan stadion bersama. Di samping juga Mesuji sangat strategis terhadap turun tol yang masuk Mesuji begitu. Jadi ini potensi yang sangat strategis untuk Kabupaten Mesuji. Sudah disiapkan tangan. Oke ya, kami dengar dari media Bupati Mesuji menyediakan lahan 20 hektar untuk stadion. Silakan nanti teman-teman Mesuji bawa itu ke nasional. Kita kawal dengan Dinas Provinsi Lampung, Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung, kita kawal kesananya. Baik Bapak sekalian dan teman-teman di daerah yang juga mengikuti live streaming, mudah-mudahan ini
bisa melahirkan mimpi-mimpi besar kita, karena semuanya dari mimpi. Harus dibuat dengan roadmap. Kalau sudah roadmap berarti sudah ada peta jalan. Kalau peta jalan sudah ada berarti bisa kita melakukan percepatan. Percepatannya dari mana? Lakukan kerjasama dengan unsur-unsur terkait yang ada di daerah kita masing-masing. Mungkin itu penutupnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.